langsung dimulai. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Intanofisia Trisnawati. Di sini saya akan mengulas buku yang saya baca yang berjudul The Magic of Thinking. Di buku The Magic of Thinking Big ini ada dua versi. Yang pertama itu ada versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Nah, kita coba ulas bersama-sama itu buku yang versi Indonesianya. Nah, di buku The Magic of Thinking Big ini berisi tentang ide-ide praktis sekaligus realistis, teknik dan prinsip-prinsip yang memungkinkan kita untuk memanfaatkannya itu untuk meraih kesuksesan. Nah, buku The Magic of Thinking Big ini ditulis oleh David Schwartz. Ikut biografi penulisnya, David Joseph Schwartz merupakan seorang penulis dan pelatih motivasi yang handal dari Amerika Serikat. Selain dikenal sebagai guru besar dari Georgia State University Atlanta, David Joseph Schwartz merupakan mantan direktur utama Creative Educational Service, yaitu sebuah firma konsultan yang berspesialisasi mengembangkan kepemimpinan. Nah, di buku The Magic of Thinking Big ini ada 13 bab dan 286 halaman. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah yakinlah Anda bisa sukses dan akan sukses. Keyakinan kita untuk bisa sukses adalah kekuatan atau dorongan untuk kita bisa meraih kesuksesan. Sedangkan kebimbangan adalah kekuatan negatif yang mendorong kita untuk mencapai kegagalan. Nah, di sini kesuksesan berarti memiliki hal-hal yang positif, yang luar biasa. Kesuksesan juga berarti kemenangan, prestasi, dan atau tujuan hidup. Seseorang yang yakin bisa melakukan sesuatu itu akan menemukan jalan keluar. Keyakinan yang kuat membuat pikiran Anda berusaha menemukan jalan keluar. Nah, jika kita yakin kita bisa sukses, maka kita akan menemukan jalan keluarnya. Lalu, bagaimana sih cara mengembangkan kekuatan keyakinan? Nah, di sini sudah dijelaskan ada 3 pedoman. Bagaimana sih cara memperkuat kekuatan keyakinan? Pertama itu ada berpikir sukses, jangan berpikir gagal. Ada satu contoh, ketika kita sedang di tempat kerja atau di sekolah dan kita diberi pekerjaan, maka jangan berpikir kalau kita tidak bisa menyelesaikannya atau kita berpikir kita tidak bisa melakukannya. Tapi cobalah ubah pikiran-pikiran negatif kita itu menjadi pikiran-pikiran yang positif, seperti saya akan bisa menyelesaikannya, saya pasti bisa melakukannya. Lalu yang kedua itu secara teratur ingatkan diri kita bahwa diri kita lebih baik dari apa yang kita kira. Orang yang sukses itu bukan orang yang super, teman-teman. Tapi orang yang sukses adalah orang awam yang menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka itu bahwa mereka itu bisa dan melakukan sesuatu. Dan orang yang sukses itu orang yang tidak pernah meremehkan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu adalah yakinlah besar. Besarnya kesuksesan kita ditentukan oleh besarnya keyakinan kita. Jika kita berpikir atau kita memiliki tujuan-tujuan yang besar, maka hasil yang kita dapatkan itu akan sebanding dengan tujuan yang kita harapkan. Sebaliknya, ketika kita berpikir kita memiliki atau tujuan-tujuan yang kecil, maka itulah yang akan kita dapatkan. Lanjut. Nah, dalam mencapai kesuksesan, pasti kita mempunyai penyakit kegagalan. Nah, penyakit kegagalan itu yaitu berdalih. Nah, sebenarnya banyak penyakit kegagalan dan beberapa dalih, tapi 4 bentuk penyakit dalih ini yang sering terjadi dalam diri kita. Yang pertama itu adalah dalih kesehatan. Orang yang memiliki penyakit dalih kesehatan itu adalah orang yang selalu merasa dirinya itu
kurang sehat, atau misalkan orang itu tidak bisa karena dia itu memiliki penyakit tertentu gitu. Dan dengan ia memiliki penyakit tertentu itu dia merasa dirinya itu dibatasi dengan kesuksesan gitu. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengatasi atau menyembuhkan dari kesehatan? Yang pertama, jangan pernah membicarakan penyakit kita kepada orang lain. Kenapa? Karena penyakit yang kita bicarakan kepada orang lain ibarat rumput liar yang kita kukuki gitu. Jadi semakin kita bicara kepada orang lain, maka rumput-rumput liar itu akan menumpuk dalam pikiran kita. Lalu selanjutnya itu ada dalih kecerdasan. Nah, sebagian besar dari kita itu membuat dua kesalahan dalam dalih kecerdasan ini. Yang pertama itu, kita selalu meremehkan diri kita sendiri. Kita selalu meremehkan kecerdasan kita. Lalu yang kedua itu, kita selalu menganggap kecerdasan orang lain lebih tinggi atau terlalu tinggi. Nah, karena akibat penyakit dalih kecerdasan ini, banyak orang yang gagal karena ia meremehkan dirinya sendiri dan ia tidak bisa mengatasi atau tidak bisa mohon maaf Kak Dewinta, aku potong dulu. Ya, biar aku share screen ya Kak. Oh, oke. Oke, mohon maaf ya Kak. Ini udah di slide berapa? Baru slide 2, baru slide ke 5 Kak. Yang ini? Ya. Oke, ya silakan dilanjut Kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi dalih kecerdasan ini? Yang pertama itu, jangan meremehkan diri kita sendiri atau jangan menganggap kecerdasan orang lain itu tinggi. Lalu yang kedua, setiap hari ingatkan kepada diri kita bahwa sikap atau tindakan kita itu jauh lebih baik daripada kecerdasan kita. Karena sikap itu bisa lebih cepat menggapai kesuksesan daripada kita mengandalkan kecerdasan kita saja, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada dalih usia. Nah, penyakit dalih kegagalan selanjutnya adalah dalih usia. Hanya segelintir orang yang merasa pantas melakukan sesuatu sesuai dengan usianya. Ada orang yang merasa umurnya sudah 40 tahun, tapi dia merasa sudah terlambat untuk meraih kesuksesan gitu. Karena ia merasa dirinya itu sudah tidak produktif. Ia menganggap usia produktif itu ya usia 20 tahunan. Padahal itu salah besar, teman-teman. Nah, kesuksesan itu tidak memandang usia. Selama kita berpikiran kita bisa melakukannya, maka itulah waktu produktif kita. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi dalih usia ini? Nah, yang pertama itu kita harus memandang kalau usia itu dengan positif gitu. Nah, kita tetaplah masa depan untuk menempuh kesuksesan dengan semangat yang muda gitu. Lalu yang kedua itu jangan pernah berpikir saya sudah terlambat untuk melakukannya, karena itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang gagal gitu. Nah, karena kesuksesan itu tidak pernah memandang usia, teman-teman semua. Jadi tidak pernah memandang usia. Nah, usia produktif itu adalah usia ketika kita masih merasa mampu untuk melakukannya. Lalu yang keempat, mungkin beberapa orang percaya, yaitu penyakit dalih keberuntungan. Kita selalu menganggap
orang lain itu sukses, orang lain itu bisa karena ya dia beruntung gitu. Nah, padahal itu salah teman-teman. Dari keberuntungan ini sangatlah negatif untuk pikiran kita. Kenapa? Karena kita menganggap sebuah kesuksesan itu berawal dari keberuntungan semata. Padahal kesuksesan itu bisa diraih dengan persiapan, perencanaan, dan pola pikir yang sudah kita susun, kayak gitu. Nah, ada satu contoh tentang dalih keberuntungan. Jika kita menganggap suatu kesuksesan itu akibat keberuntungan, maka ada satu contoh seperti ini. Di perusahaan A sangat percaya dengan dalih keberuntungan ini. Nah, ia menganggap orang ini tuh bisa membawa keberuntungan bagi kita gitu. Nah, lalu ia tidak pikir panjang untuk menunjuk orang itu sebagai manajer. Padahal kita tidak tahu kemampuan dia seperti apa, terus level kecerdasannya seperti apa, tapi ia hanya percaya ya udah yang penting dia hanya membawa keberuntungan, dan itu salah teman-teman. Karena kalau misalkan kita percaya dengan dalih keberuntungan ini, maka tidak masuk akal karena kesuksesan itu yang tadi sudah dijelaskan itu berasal dari persiapan, perencanaan, dan pola pikir yang matang yang sudah kita susun. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa menyembuhkan penyakit dari dalih keberuntungan ini? Yang pertama itu kita harus menerima hukum sebab akibat gitu. Nah, kita harus percaya ketika kita melakukan sesuatu pasti ada akibat yang bakal kita dapatkan. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu dengan matang, maka ada akibat yang akan kita dapatkan juga gitu. Begitupun sebaliknya. Lalu yang kedua itu jangan pernah menjadi penghayal. Nah, karena kesuksesan itu diraih karena kita berusaha gitu, tidak dari kita mengandalkan keberuntungan atau kita hanya menghayal sesuatu. Boleh di next, Kak? Selanjutnya itu ada bangun kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Nah, untuk meraih kesuksesan, membangun kepercayaan diri itu sangatlah penting. Karena dengan membangun kepercayaan diri, kita bisa melangkah lebih jauh dari orang-orang. Nah, di sini ada 5 prosedur bagaimana sih kita membangun kepercayaan diri kita. Yang pertama itu, tindakan akan menghilangkan ketakutan. Nah, ketika kita melakukan tindakan itu dengan percaya diri, maka ketakutan yang ada dalam diri kita itu akan hilang. Yang kedua, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif yang merusak diri kita. Nah, dalam membangun kepercayaan diri, memasukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori, karena otak kita itu ibarat bank memori. Ketika kita memasukkan pikiran-pikiran yang positif, maka tindakan kita yang kita lakukan itu akan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Dan ketika kita membiarkan pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran negatif, itu malah merusak diri kita dan merusak mental kita, kayak gitu. Lalu yang ketiga itu, pandang manusia dengan tepat. Ingat, manusia itu sangat serupa satu sama lain. Nah, karena kita nggak percaya dirinya karena kita malu gitu ya, malu sama orang lain gitu. Nah, kita malu menatap orang lain gitu. Nah, di sini untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita harus menganggap manusia itu sama seperti kita. Nah, jadi dengan kita memandang manusia itu dengan tepat gitu, maka kepercayaan diri dalam diri kita itu akan terbangun dan ketakutan kita
akan hilang dengan sendirinya. Lalu yang keempat itu, lakukan yang dibisikkan hati kecil kita. Hal ini akan mencegah berkembangnya rasa bersalah yang meracuni pikiran kita. Nah, membangun kepercayaan diri juga sangat penting kita untuk mengkaitkannya dengan isi hati kita atau kepercayaan dalam diri kita. Nah, ketika kita melakukan kepercayaan itu dengan hati kecil kita, maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Boleh next, Kak? Nah, yang kelima itu, katakanlah kalimat tentang Anda, saya percaya diri dan sungguh percaya diri. Nah, lalu praktikan beberapa teknik sederhana di aktivitas keseharian kita. Yang pertama, duduklah di barisan depan. Kebanyakan orang yang tidak percaya diri itu duduknya di barisan paling belakang. Nah, ketika kita ingin meningkatkan kepercayaan diri kita, maka cobalah dalam kegiatan event atau apapun, duduklah di barisan depan. Nah, lalu yang kedua itu lakukan kontak mata. Tataplah orang yang berada di hadapan kita. Lalu yang ketiga, berlatihlah bicara dan mengutarakan pendapat. Nah, dengan kita berlatih bicara dan mengutarakan pendapat, kepercayaan diri dalam diri kita itu akan terbangun dengan sendirinya. Lalu yang terakhir itu ada tersenyum selebar mungkin. Nah, dengan kita tersenyum, kepercayaan diri kita akan meningkat jauh lebih besar. Boleh next, Kak? Nah, yang selanjutnya itu, bagaimana sih cara kita untuk berpikir besar? Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang berpikir besar. Yang pertama itu, bagaimana sih kita untuk berpikir besar? Yang pertama, jangan pernah meremehkan diri kita. Karena meremehkan diri kita sama aja kita menganggap diri kita itu tidak berharga. Nah, yang kedua itu ada gunakan kosakata pemikir besar. Orang yang berpikir besar itu adalah orang yang dengan perkataannya itu bisa mengembirakan orang lain, bisa membahagiakan orang lain atau menjanjikan kemenangan, harapan, dan kebahagiaan di sekitarnya. Sedangkan orang yang tidak berpikiran besar, orang yang selalu membangun citra negatif dalam perkataannya, yaitu kegagalan, kekalahan, atau kesedihan dalam dirinya. Lalu yang ketiga, coba renggangkan visi kita, perhatikan hal yang mungkin terjadi, jangan melihat keadaan saat ini aja. Teruslah berlatih menambah nilai pada benda, orang lain, dan diri Anda. Nah, orang yang berpikir besar itu adalah orang yang selalu ingin menambahkan nilai dalam dirinya sendiri gitu. Yang keempat, pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang besar. Pikirkan bahwa pekerjaan Anda saat ini adalah penting. Nah, orang yang berpikir besar adalah orang yang selalu memandang sesuatu itu penting. Nah, maka dengan kita bisa berpikiran, kita bisa melihat sesuatu itu dengan penting, maka kita akan merasa kita ingin melakukannya dengan lebih baik lagi. Lalu yang kelima, coba abaikan hal-hal yang sepele. Fokuslah pada tujuan sebelum terjebak pada masalah yang sepele. Nah, orang yang berpikir besar adalah orang yang tidak suka dengan hal-hal yang sepele. Orang yang berpikir besar adalah orang yang selalu fokus dengan tujuan-tujuan positifnya, dan ia tidak ada waktu untuk mengabaikan hal-hal yang sepele. Boleh next, Kak? Baik, selanjutnya itu bagaimana sih cara berpikir dan bermimpi secara kreatif. Orang yang ingin menggapai kesuksesan pasti berpikir secara kreatif. Nah, berpikir kreatif merupakan sebuah cara baru dan maju dalam mengerjakan sesuatu.
imbalan dari seluruh tipe kesuksesan, baik itu di dalam rumah, pekerjaan, atau masyarakat, bergantung pada kemampuan kita bertindak lebih baik. Boleh next, Kak? Nah, lalu gunakan langkah-langkah ini untuk berpikir kreatif. Nah, yang pertama itu, yakinlah Anda mampu melakukannya. Ketika Anda yakin sesuatu dapat dilakukan, maka pikiran kita atau benak kita akan menemukan jalan keluarnya. Lalu hapuslah kata-kata seperti nggak mungkin, mustahil, atau tidak sanggup, dan tidak ada gunanya untuk mencoba. Lalu yang kedua, coba buka diri kita terhadap ide-ide yang baru. Coba lakukan eksperimen atau mencoba metode-metode baru, dan bersikaplah maju dalam perbuatan Anda. Lalu yang ketiga, coba tanya kepada diri kita setiap hari, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik? Lalu Anda memiliki peluang tak terbatas untuk mengembangkan diri. Ketika kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik, maka jawabannya pasti akan jelas muncul dalam diri kita. Lalu yang keempat, tanyakan kepada diri kita, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik. Nah, kapasitas merupakan pola pikir. Kapasitas kita adalah bagaimana pola pikir kita. Nah, dengan bertanya seperti itu, maka pikiran kita akan bekerja menentukan jalan pintas yang cerdas. Boleh next, Kak? Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan atau mengembangkan ide-ide kreatif kita? Nah, yang pertama itu, jangan biarkan ide kita lenyap. Tulislah ide-ide kita, karena setiap hari banyak ide yang terbuang sia-sia hanya karena kita tidak mencatatnya. Memori otak kita sangatlah lemah untuk mengingat dan memelihara ide-ide yang baru. Nah, pasti setiap hari terlintas pikiran kita tentang ide-ide yang hebat, ide-ide yang kreatif. Atau misalkan kita ingin menjadi seorang penulis. Ketika kita sedang berjalan atau sedang berjalan-jalan atau sedang berkeliling-keliling, pasti kita terlintas dalam pikiran kita tentang ide-ide yang hebat yang ingin kita tuangkan dalam karya kita. Nah, maka dari itu langsung tulislah ide-ide kita yang terlintas dalam pikiran kita itu di dalam sebuah buku atau misalkan atau HP notes itu agar ide-ide itu tersimpan rapih. Lalu yang kedua, tinjau kembali ide-ide kita, lalu simpan semua ide itu dalam arsip. Nah, dalam arsip ini bisa di lemari atau laci. Nah, ketika kita ingin memunculkan sebuah karya, kita coba dan kita kehabisan ide, coba kita melihat ide-ide yang pernah terlintas dalam pikiran kita. Dan kita buka kembali, mana nih ide yang pas dan bernilai di karya saya, dan mana ide yang tidak pantas. Lalu yang ketiga, olah dan pupuk ide kita, lalu buatlah ide kita bertumbuh. Pikirkan caranya, dan kaitkan ide itu dengan ide-ide yang lain yang serupa. Bacalah semua yang berhubungan erat dengan ide-ide kita, selidikilah dari berbagai sisi, kemudian ketika tiba waktunya, terapkan ide-ide tersebut bagi diri kita, pekerjaan, dan masa depan kita. Boleh next, Kak? Nah, selanjutnya itu, kita adalah pribadi yang kita pikirkan. Pasti teman-teman tidak asing dengan kata-kata ini. Nah, orang lain itu melihat diri kita sama seperti kita melihat diri kita. Seseorang yang merasa dirinya rendah, maka orang memandang dirinya itu seperti itu. Lalu sebaliknya, jika kita merasa diri kita penting, maka orang lain itu akan melihat kita sebagai orang penting juga. Next, Kak. Maka secara singkat, coba ingatlah, yang pertama,
Anda harus terlihat penting agar Anda pun berpikir penting. Nah, penampilan kita itu mengungkapkan jati diri kita. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan atau kita berpikir kita ini penting, maka orang lain melihat jati diri kita itu seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus menganggap pekerjaan kita penting. Berpikirlah demikian, maka Anda akan menerima sinyal mental tentang berpikir lebih baik lagi. Nah, ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan kita menganggap itu penting, kita akan berusaha untuk melakukannya atau mengerjakannya itu lebih baik lagi. Dan orang yang melakukan sesuatu itu berusaha untuk lebih baik lagi, maka itu adalah orang yang sukses. Lalu yang ketiga, kita harus menyemangati diri kita beberapa kali sehari. Nah, ciptakan iklim menghargai diri kita dalam setiap peluang. Ingatkan diri Anda bahwa pribadi Anda yang luar biasa. Terkadang kita itu hanya ingin disemangati oleh orang lain. Jika kita tidak disemangati orang lain, sepertinya itu hambar dan ataupun seperti tidak ada yang bisa melihat kesuksesan kita. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, hanya kita sendirilah yang bisa menyemangati diri kita sendiri. Di saat kita mendapatkan sebuah kegagalan, hanya diri kita lah yang bisa melihat peluang itu dan bisa memperbaiki kegagalan itu. Lalu yang keempat, dalam semua situasi kehidupan, coba tanyakan pada diri sendiri, inikah cara berpikir orang penting? Nah, ketika kita mengatasi situasi yang sulit, ketika kita mengatasi situasi yang menurut kita nggak ada jalan keluar, coba berpikirlah, apakah orang penting itu memikirkan hal itu? Apakah orang penting itu memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu? Nah, lalu boleh next, Kak? Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh, teman-teman. Di sini ada contoh bagaimana sih kita menghadapi beberapa situasi yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu, coba kalau misalnya kita sedang merasa khawatir, coba tanyakan kepada diri kita, akankah orang penting itu mengkhawatirkan masalah ini? Atau akankah orang sukses yang saya kenal merasa terganggu dengan hal itu? Lalu yang kedua, sebuah ide. Coba tanyakan kepada diri kita, apa yang akan dilakukan orang penting jika gagasan ini terbesit di benaknya. Nah, lalu yang ketiga, penampilan kita. Nah, apakah saya terlihat seperti pribadi yang sangat menghargai diri saya? Lalu yang keempat, perkataan saya. Apakah saya menggunakan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang sukses? Nah, ini penting banget, teman-teman. Lalu yang kelima, sesuatu yang saya baca. Nah, apakah orang penting ini membaca ini? Kadang kita melihat mungkin scroll media sosial, mungkin berita dan beritanya itu mungkin hoax. Nah, orang yang sukses itu adalah orang yang membaca hal-hal yang sudah pasti kevalitannya gitu. Orang yang sukses itu adalah orang yang mencari tahu kebenaran sesuatu. Nah, lalu yang keenam, percakapan saya. Apakah ini yang didiskusikan oleh orang penting? Nah, cobalah mulai dari sekarang, ketika kita berbicara nih sama teman kita berpikir, apakah yang didiskusikan atau yang kita bicarakan dengan teman kita ini didiskusikan oleh orang-orang yang penting? Nah, maka itu akan meningkatkan kualitas percakapan kita. Lalu yang ketujuh, ketika saya kehilangan kesabaran. Nah, ketika
Ketika kita kehilangan kesabaran, coba tanyakan kepada diri sendiri, akankah orang penting ini marah kepada sasaran kemarahan saya? Lalu yang ke-8, ketika kita bercanda atau lelucon, apakah lelucon ini yang diutarakan oleh orang-orang penting? Lalu yang ke-9, pekerjaan saya. Bagaimana sih orang penting itu mendeskripsikan pekerjaan kepada orang lain? Next, Kak. Selanjutnya itu, kelola lingkungan Anda, gunakan kualitas terbaik. Nah, orang yang kesuksesan kita itu ada kaitannya dengan lingkungan kita. Ketika kita memiliki lingkungan yang positif, maka kita tidak jauh dengan lingkungan kita. Kita adalah orang dari lingkungan kita. Benak adalah alat yang paling sensitif dan lembut dalam seluruh ciptaan manusia. Benak itu atau pikiran kita itu mencerminkan asupan pikiran yang diperoleh oleh lingkungan di sekitar kita. Lingkungan itu akan membentuk kepribadian sekaligus mendorong kita untuk memikirkan kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani saat ini. Nah, ada contoh di sini, berteman terlalu lama dengan orang-orang yang menebar aura negatif akan menyebabkan kita itu berpikir negatif. Sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang yang memiliki ide-ide besar, tanpa sadar kita akan memiliki ide-ide besar juga, karena kita mengembangkan pola pikir sesuai dengan lingkungan atau teman kita. Next, Kak. Lalu bagaimana sih kita menciptakan lingkungan yang bisa mensukseskan kita? Yang pertama itu, sadar tentang lingkungan. Seperti asupan makanan membentuk tubuh, begitu pula asupan pikiran yang membentuk pola pikir kita. Nah, carilah lingkungan yang bisa membentuk pola pikir kita, positif, bukan sebaliknya. Lalu yang kedua, buatlah lingkungan kita bekerja bagi kita, bukan untuk melawan kita. Gitu. Jangan biarkan kekuatan supresif orang-orang yang mendabar aura negatif membuat kita merasa kalah. Lalu yang ketiga, jangan membiarkan orang-orang yang memiliki aura-aura yang negatif itu menghambat kita. Orang yang iri pasti menyaksikan kita terperosok. Dan jangan biarkan mereka dengan melihat kegagalan kita. Lalu yang keempat, mintalah nasihat pada orang-orang yang sukses. Orang yang ingin sukses pasti minta nasihat kepada orang-orang yang sudah sukses. Karena orang-orang yang sudah sukses itu orang-orang yang pernah merasa kegagalan, dan orang-orang yang sukses saat ini adalah orang yang pasti minta nasihat kepada orang-orang sukses sebelumnya. Lalu yang kelima, dapatkan banyak penyegaran psikologis. Coba berkumpul dengan kelompok-kelompok baru dan temukan pendongkrak semangat baru. Lalu yang keenam, buang jauh-jauh racun pikiran dari lingkungan kita dan hindari gosip berbicara tentang orang lain. Nah, tapi ketika kita berbicara gosip, berbicara negatif pada orang lain itu sama saja kita adalah apa yang kita ucapkan gitu. Lalu yang ketujuh, pilihlah hanya kualitas terbaik ketika kita melakukan apapun. Next, Kak. Halo, Kak Dewinta. Maaf Ya, dipotong dulu. Ya, maaf dipotong dulu. Untuk waktunya 5 menit lagi ya, Kak. Oke. Selanjutnya, bersekutu dengan sikap kita. Nah, apapun yang kita akan lakukan dalam tindakan kita itu merupakan sikap cerminan dalam diri kita. Nah, dan kita perlu menemukan sikap-sikap yang akan membimbing kita menuju kesuksesan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap itu? Yang pertama, tumbuhkan sikap saya aktif. Hasil yang kita tuai sebanding dengan antusiasme yang kita curahkan.
Dan ada 3 hal yang harus kita lakukan bagaimana kita mengaktifkan diri kita sendiri. Yang pertama itu cari tahu lebih dalam. Ketika kita tidak tertarik pada sesuatu, coba cari dan pelajari hal tersebut lebih banyak, dan ini akan memantik antusiasme kita. Contohnya ketika kita tidak suka pelajaran olahraga, maka kita cari tahu mengapa kita nggak tertarik dengan pelajaran olahraga. Ketika kita cari tahu, maka muncul antusiasme dalam diri kita. Lalu yang kedua, coba tumbuhkan semangat dalam diri kita. Coba untuk menebarkan aura-aura yang positif dalam diri kita kepada orang lain. Senyum kita, jabat tangan kita, atau percakapan kita, atau cara berjalan kita. Lalu yang ketiga itu sebarkan berita gembira. Orang yang berprestasi positif tidak akan menebar berita buruk. Next, Kak. Lalu yang kedua itu, coba tumbuhkan sikap kalau kita ini adalah orang penting. Ketika kita ingin dihargai, maka cobalah untuk membuat orang lain itu juga merasa dihargai oleh kita. Misalkan tunjukkan apresiasi dalam kesempatan, buatlah orang lain itu merasa penting dan dihargai. Yang kedua itu yang sering kita lupakan, yaitu manggil orang lain dengan menyebutkan nama. Memang untuk mengingat nama seseorang, apalagi hanya bertemu 1-2 kali, itu memang sulit untuk mengingatnya. Tapi cobalah untuk kita terus sebut namanya dan mengingat nama orang tersebut. Dengan kita mengingat nama orang tersebut akan merasa dihargai dan merasa dirinya itu penting. Dan ketika orang lain itu merasa dirinya penting dan dihargai, maka dia akan menganggap kita orang penting dan orang yang menghargai kita. Lalu yang terakhir, tumbuhkan sikap melayani. Nah, hal ini dalam tindakan kita memberi lebih banyak dari yang diharapkan orang lain. Oke. Apakah sudah habis, Kak, waktunya? Silakan, Kak, masih 2 menit lagi kok. Oke. Boleh next, Kak? Lalu yang ke-9 itu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, ada nasihat dasar untuk memenangkan kesuksesan, yaitu kesuksesan kita ditentukan oleh dukungan orang lain. Di sini adalah dukungan orang yang memiliki pemikiran yang positif ya teman-teman, bukan orang yang memiliki pikiran negatif. Nah, karena kesuksesan kita itu tidak jauh dari dukungan orang lain. Satu-satunya rintangan kita dan keinginan kita adalah dukungan orang lain. Nah, coba berpikirlah positif terhadap orang lain agar mereka itu menyukai dan mendukung kita. Nah, bagaimana cara kita agar disukai dan orang lain bisa mendukung kita? Yang pertama itu jadilah orang yang memiliki perilaku yang baik seperti yang diharapkan orang lain. Karena kita akan dihargai jika kita menghargai orang lain. Begitupun sebaliknya. Mereka mendukung kita hingga semangat kesuksesan kita yang berkobar. Oke, sudah selesai. Masih ada, Kak? Oke. Ya, Kak, maaf untuk waktunya sudah habis ya. Untuk materi kali ini, ya untuk waktunya sudah habis. Nah, untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung aja pertanyaannya di drop di kolom chat ya. Nah, ini Kak Dewinta. Ada pertanyaan dari Kak Alivia. Bagaimana caranya agar kita dapat mengelola lingkungan kita sendiri agar menjadi lingkungan yang positif? Silakan untuk Kak Dewinta bisa dijawab. Oke, izin menjawab ya, Alivia. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sih cara kita mengelola lingkungan kita sendiri agar menjadi lingkungan yang positif? Nah, sebetulnya untuk kita
untuk kita membentuk lingkungan-lingkungan yang positif itu, kita harus mencari orang-orang yang positif juga. Nah, jika kita sekarang merasa lingkungan kita itu toksik ya, mungkin lingkungan kita ini terlalu mengutamakan, maksudnya terlalu ya, mungkin lingkungan kita ini mungkin toksik atau lingkungan kita itu negatif gitu kan. Lalu bagaimana sih cara menjadikan lingkungan itu positif? Yang pertama, kita itu nggak bisa merubah lingkungan kita, ya. Kita nggak bisa merubah lingkungan kita, tapi kita bisa menciptakan lingkungan positif diri kita gitu. Nah, contohnya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang positif gitu, dengan orang-orang yang berpikiran besar. Nah, jika kita sekarang ini berteman dengan teman yang iri dengan kesuksesan orang lain, atau orang yang suka mengeluh, atau orang yang suka meratapi kesedihan yang berlebihan, maka lebih baik kalau kita ingin mengelola lingkungan kita menjadi positif atau merubah lingkungan kita menjadi positif, maka tinggalkan dan carilah lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang berpikiran positif. Oke, semoga menjawab ya, Olivia. Oke, terima kasih untuk Kak Olivia dan Kak Dewinta juga. Jawabannya benar-benar bagus banget. Dan pertanyaan dari Kak Olivia juga sangat-sangat bagus. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, barangkali masih ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di-drop di kolom chat ya. Oke, sambil nunggu barangkali masih ada yang ditanyakan, saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari materi Kak Dewinta yang telah disampaikan. Saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa kita itu harus memiliki keinginan yang tinggi jika kita ingin sukses. Lalu jangan pernah untuk meremehkan diri kita sendiri. Jadi kita tuh jangan merasa insecure atau kita nggak mampu buat jadi kayak orang lain. Kita itu harus berpikir untuk kita bisa lebih dari orang lain. Karena kesuksesan itu tidak memandang usia, tidak ada kata terlambat untuk mencapai kata sukses. Jika kita masih mampu untuk melakukan, maka itu masih bisa dikatakan bahwa kita itu produktif. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan juga dipengaruhi dengan adanya orang-orang terdekat, misalnya seperti orang tua, pasangan, sahabat, maupun kerabat dekat lainnya. Pada pertanyaan tadi Kak Olivia yang udah dijawab sama Kak Dewinta, bahwa lingkungan yang positif itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kesuksesan kita maupun yang lainnya. Jadi jika kita mempunyai seperti lingkungan toksik, itu lebih baik buat ditinggalin aja. Kayak teman-teman yang toksik kayak gitu, udah nggak usah ditemenin lagi. Mending kita lebih baik buat cari lingkungan yang baru, cari lingkungan yang emang positif dan nanti bisa untuk membangun kita menuju ke atas sukses itu. Oke. Untuk dari Kak Dewinta, ada lagi yang ingin disampaikan, ditambahkan? Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin jawab pertanyaan aja ya. Iya, dari Kak Dewinta. Iya. Apa hal yang paling berkesan dari buku ini dan apa hal yang kurang Kakak sukai dari buku ini? Silakan Kak Dewinta untuk jawabannya. Oke. Terima kasih Zapa pertanyaannya. Apa yang paling berkesan dari buku ini? Nah, sejujurnya sebelum saya membaca buku ini, saya adalah orang yang sering meremehkan diri saya sendiri. Nah, sebetulnya manfaat membaca buku memang sangat luar biasa ya teman-teman, karena buku itu bisa mempengaruhi pola pikir kita yang tadinya berpikiran negatif dan kita merasa diri kita itu adalah orang-orang yang sering gagal. Dan dengan membaca buku ini, menurut saya pribadi, pikiran-pikiran negatif saya itu perlahan itu hilang gitu. Dan saya menjadi berpikir ternyata sukses itu adalah orang yang memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri. Karena hal paling mendasar untuk menjadi orang sukses atau kita merasa diri kita itu penting atau ingin menggapai kesuksesan adalah kita yakin kalau kita bisa, kita yakin kalau misalkan kita adalah orang-orang yang penting. Nah,
Lalu apa hal yang kakak kurang sukai dari buku ini? Mungkin yang kurang saya sukai, jujur saya itu lebih menyukai buku yang berwarna ya teman-teman. Nah, di buku The Magic of Thinking Big ini, karena buku ini sudah lama buku ini, jadi bukunya itu teks aja teman-teman. Bukunya itu teks dan tebal karena 286 halaman ya, dan itu emang membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya menghabiskan buku ini sekitar 1 bulanan untuk menghabiskan buku ini gitu, karena benar-benar poin-poin ini itu emang harus benar-benar dipahami sih di saya sendiri gitu. Semoga menjawab ya Zalfa. Oke, terima kasih untuk Kak Zalfa yang udah bertanya dan jawaban dari Kak Dewinta juga. Semoga bisa dipahami ya. Ini Kak Dewinta ada pertanyaan lagi nih. Satu lagi dari Kak Anissa Novita. Kak Dewinta lebih suka baca buku ini versi asli atau terjemahan bahasa Indonesia? Sebetulnya saya itu tidak tahu ya buku ini itu ada versi bahasa Inggrisnya gitu, karena saat saya membeli buku ini yang saya lihat itu hanya versi bahasa Indonesianya aja, tapi ketika saya search bukunya ternyata ada yang lebih versi bahasa Inggrisnya atau versi aslinya gitu. Nah, kalau misalkan lebih suka buku versi yang asli atau bahasa Indonesia, jujur sebetulnya kalau misalkan terjemahan ya teman-teman, kalau bisa terjemahan mungkin ada kata-kata atau kalimat yang hilang atau beda gitu kan. Kalau saya pribadi sih lebih suka versi aslinya sih gitu. Oke, untuk Kak Anissa, pertanyaannya terima kasih sudah dijawab ya oleh Kak Dewinta. Terima kasih juga untuk Kak Dewinta. Oh ya, untuk teman-teman yang belum isi link absennya, silakan untuk segera diisi ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Intip Diri dan Twitternya juga di @intipdiri, serta kunjungi juga websitenya di intipdiri.com. Nah, untuk teman-teman yang masih mau mengikuti kegiatan webinar setiap hari Kamis, jangan lupa untuk gabung juga di grup WhatsApp-nya. Linknya udah tersedia di chat ya, di kolom chat. Oke, ini untuk teman-teman silakan, barangkali masih ada yang belum ngisi absensinya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita serta gabung di link grup WA ya untuk webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.